warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada mata perkuliahan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang ketepatan menjelaskan kerangka isi artikel hasil penelitian. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bunda Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza RM yang telah membimbing kami dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Son Cinta Pratama sebagai moderator dalam tugas video kali ini. Kemudian ada teman saya Syakira Malika Fatin, ada Suci Ramadhani Setiawan, dan Tiara Amanda Wigunari. Pengertian ketetapan menjelaskan kerangka isi artikel hasil penelitian. Kerangka isi artikel hasil penelitian merupakan struktur atau susunan yang digunakan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk artikel dengan mengambil poin-poin penting atau ringkasan dari hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian secara ringkas. Kerangka yang tepat juga membuat peneliti memastikan semua aspek tercakup, menghindari pengulangan, serta membuat informasi tersampaikan secara jelas dan faktual. Nah, adapun manfaat dari hasil penelitian, manfaat hasil penelitian bagi peneliti biasanya sebagai identifikasi suatu masalah yang sedang terjadi untuk pengabdian masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sebagai pengalaman untuk diri sendiri. Nah, manfaat ini ada dua, manfaat teoritis yaitu manfaat yang jangka waktu panjang dalam pengembangan suatu teori pembelajaran. Kedua, ada manfaat praktis, yaitu yang memberikan dampak secara langsung terhadap komponen pembelajaran. Selanjutnya, struktur kerangka isi artikel hasil penelitian. Yang pertama, judul yang dibuat harus ringkas, jelas, dan mencerminkan isi serta fokus penelitian. Yang kedua, abstrak ringkasan secara keseluruhan artikel kurang lebih 150-250 kata, dan juga memuat tujuan, metode, hasil utama, dan juga kesimpulan, serta menggunakan kata kunci. Nah, yang ketiga itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi tentang latar belakang dan alasan mengapa penelitian itu dilakukan. Dan umumnya ini mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian keempat itu ada kajian pustaka atau tinjauan teori. Nah, jadi isi dari kajian pustaka ini dan tinjauan teori ini berisi tentang teori-teori dari hasil penelitian yang terdahulu yang relevan. Kemudian berfungsi sebagai dasar atau landasan untuk mendukung penelitian. Yang kelima itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Umumnya itu memuat seperti jenis dan pendekatan penelitian, kemudian subjek atau populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lalu yang keenam ada hasil dan pembahasan. Hasil sendiri bisa berupa penyajian data seperti tabel, grafik, deskripsi, dan lain-lain. Lalu ada pembahasan yaitu interpretasi hasil, hubungan dengan teori atau penelitian terdahulu, serta analisis kritis terhadap temuan. Yang ketujuh yaitu kesimpulan, yaitu merangkum hasil penelitian secara singkat, lalu menjawab rumusan masalah, dan boleh ditambahkan saran jika diperlukan. Terakhir yang kedelapan yaitu daftar pusaka, berisi semua sumber referensi yang digunakan dalam penulisan artikel, yaitu sesuai format tertentu seperti APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Adapun teknik penulisan hasil penelitian dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, metode penelitian kuantitatif itu lebih banyak digunakan daripada metode penelitian kualitatif. Dengan kata lain, metode penelitian kuantitatif lebih populer dibandingkan dengan metode penelitian kualitatif. Nah, pada metode kualitatif ini, dengan seiring berkembangnya zaman, khususnya dalam bidang akuntansi dan manajemen, mulai banyak peneliti yang menggunakan metode kualitatif. Dan hasil penelitiannya telah diterbitkan pada jurnal akuntansi dan juga manajemen yang bereputasi baik. Hal ini menunjukkan bahwa metode kualitatif mulai mendapatkan perhatian dari para peneliti. Hal yang perlu dibahas yang pertama adalah aspek kajian teoritis, yaitu landasan konsep dan ide yang mendasari penelitian. Yang kedua ada aspek kajian empiris, yaitu melibatkan pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan atau eksperimen untuk menguji atau membuktikan teori.
Yang ketiga yaitu adalah aspek kajian hasil. Nah, temuan akhir yang diperoleh setelah melakukan penelitian empiris atau kesimpulan. Dan yang terakhir, hasil penelitian dapat disajikan melalui beberapa penyajian. Yang pertama, penyajian tekstual. Penyajian ini seringkali digunakan untuk peneliti pemula dengan menyajikan seluruh rinci dari hasil penelitian sehingga disampaikan dalam bentuk yang deskriptif. Yang kedua, penyajian tabular. Penyajian tabular ini penyajian yang digunakan menggunakan tabel sehingga lebih mudah dipahami dan juga dibaca. Selanjutnya, penyajian grafik. Penyajian ini menyusun data sehingga harus membutuhkan ketelitian dan juga kreativitas dalam membuat kerangkanya. Sekian yang dapat kami presentasikan tentang materi ketepatan menjelaskan kerangka isi artikel hasil penelitian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari kami kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.